biasanya gagal lagi, gagal lagi. Jadi kalau kita lihat ya bagaimana seseorang menilai Agus, maka semua itu dinilai dari kata-katanya kan. Dan hal ini kita lihat seringkali terjadi perubahan. Ada lagi pengacara membuat lagi perubahan lagi. Jadi kita ikuti dari awal. Ada apa sebetulnya? Pada saat awal sekali, Agus itu sudah ada sesuatu yang janggal. Kenapa? Kok sampai 4 anak buahnya kok jengkel dan katanya dia terlalu emosional. Jadi itu sudah ada apa? Kenapa kok emosional? Kemudian diberikan sumbangan. Begitu diberikan sumbangan dipakai untuk sesuatu yang berbeda. Lalu kita lihat juga berubah-ubah pendapatnya, juga berubah-ubah dalam tingkah lakunya. Lalu sampai pada akhirnya sampai mau bunuh diri. Jadi kalau sudah sampai seperti itu, maka indikasinya adalah bahwa dia harusnya diperiksa kejiwaannya. Jadi kalau misalnya dilihat hanya secara biasa saja, maka kita jengkel. Tapi coba periksa kejiwaannya, ada apa? Kalau memang ada suatu gangguan tersendiri dari jiwanya, baru kita nilai apakah kita maafkan dengan kejadian seperti itu atau tidak. Jadi supaya lebih mantap, jangan lihat dari segi, oh dia berubah-ubah. Kalau masalah memberikan sumbangan atau tidak, itu hak dari pemberi sumbangan, karena dia sudah mengingkari. Tapi seandainya memang ada suatu gangguan dari segi kejiwaan, apakah akan diberikan dana untuk mengobati jiwanya? Atau ya diberikan kesempatan karena sebetulnya maksud dia tidak begitu. Cuma dia memang berubah-ubah terus. Kan ada suatu pertimbangan tersendiri yang membuat orang yang memberikan donasi mungkin bisa memaafkan. Atau barangkali sudah ditegaskan secara jelas, orang itu memang ya kurang baik. Kalau kurang baik ya langsung di stop. Jadi sudah ada keputusan. Ini kan keputusannya terombang-ambing. Coba bayangkan, oh ini sakit jiwa misalnya, ini kita ambil ekstrimnya. Kan sudah ada pertimbangan, oh ya kasihan. Oh ini orangnya memang jahat. Kan sudah ada pertimbangan, oh saya putuskan. Jadi mempercepat keputusan dan keputusan yang lebih tepat sesuai dengan keadaan sebenarnya. Artinya Agus mungkin duganya depresi karena dia kehilangan Sebetulnya penglihatan. bukan karena kehilangan matanya, tapi sebelumnya sudah ada hal-hal yang kurang baik kan sudah dikatakan. Orangnya terlalu emosional, saking parahnya sampai 4 anak buah menyiram. Bisa dibayangkan, kalau hanya 1 orang menyiram, mungkin kita berpikir barangkali yang menyiram itu yang ada sesuatu yang kurang baik. Tapi kalau sudah 4, kan secara logika kita berpikir memang Agusnya mungkin terlalu emosional secara berlebih. Kalau secara berlebih, kan kita saya curiga dulu, ada apa kok sampai berlebih itu. Kadang-kadang kelihatan dia senang, kadang-kadang dia marah-marah, kadang-kadang menangis. Jadi ada apa dengan masalah jiwanya? Itu yang kita persoalkan. Artinya ketika menurut Ibu, pandangan Ibu, ketika gagalnya mediasi itu karena apa sih? Kalau gagalnya mediasi kita lihat bahwa sehari-hari itu tiap kali jawabannya itu tidak konsisten. Perasaannya juga tidak konsisten. Jadi membuat orang juga terombang-ambing dan akhirnya jadi kesal. Sekarang kita kembali, kenapa terombang-ambing? Kalau memang dia terombang-ambing karena disengaja, ya sudah putuskan cepat. Kamu sengaja udah, kamu nggak dapat. Tapi kalau terombang-ambingnya karena adanya suatu gangguan jiwa, pikirkan apakah dalam hal itu mau diberikan atau tidak, kan akan lain. Artinya Ibu sebagai psikiater menyarankan Agus Ya, agar dicek kejiwaannya, lalu setelah itu dirundingkan dan secepatnya diputuskan. Jangan dibiarkan terombang-ambing. Mau tidak diberikan, tidak diberikan. Mau diberikan, berikan. Atau mau, oh dia diberikan untuk memperbaiki
kesehatan jiwanya dulu, kemudian tetap untuk matanya juga, tapi mata diberikan sesuai dengan jumlah pengobatannya. Itu kan juga salah satu alternatif. Artinya menurut Ibu uang donasi segitu banyak itu apakah haknya Agus atau bagaimana? Ketika itu dikasih secara Ya, ikhlas dengan karena sadar itu donatur. ini kan sekarang sudah meragukan. Jadi apa yang akan diambil sebagai keputusan? Apakah betul tetap akan diberikan sebesar itu, atau barangkali ada untuk pengobatan tetap jalan? Kalau melihat mungkin kita melihat kemarin mediasinya Novi walkout, menurut Ibu itu seperti apa ketika Ya. menurut Ibu pantas gak Novi ketika dia keluar dari ruang mediasi itu? Kita lihat dari segi apa yang dia pikirkan. Kalau dia beranggapan ini Agus keterlaluan, saya dari dulu sudah capek dan dia tidak mau melanjutkan, maka wajar saja dia walkout. Itu namanya emosi. Dia terus saja diserang juga emosi juga. Jadi kita di sini bukan hanya melihat pantas tidaknya, tapi melihat juga situasi keseluruhan dan hak dia. Apakah berhak atau tidak untuk keluar. Tapi sebetulnya paling baik jangan dibiarkan terombang-ambing. Putuskan. Menurut Ibu, mungkin Ibu menambah sedikit. Novi itu merasa terpojokan nggak sih Ibu ketika pengacara juga akhirnya dia keluar dari tim Novi? Ya, jelas ada perasaan yang kurang enak jika jelas dipojokkan juga kan, karena sepertinya dipaksakan. Tapi mungkin dia juga terikat. Ini untuk pengobatan mata. Kalau dipakai untuk orang lain, dia salah atau tidak? Dipakai misalnya untuk rumah, untuk apa? Kecuali ini sumbangan untuk orang buta, lain lagi. Karena itu kita kembalikan, sumbangannya untuk apa? Itu kan dulunya untuk berobat. Ya, konsumen berobat sebetulnya. Kalau kita lihat dari segi peraturan dari Novi dan peraturan secara keseluruhan sesuai dengan perjanjian. Kalau misalkan donasi ini awalnya tidak ada perjanjian, gimana? Kan ini memang Kalau awal sebetulnya kan ada, apakah ini diberikan atau diberitahukan ini untuk pengobatan mata. Kita kembalikan lagi bagaimana dulunya. Apakah betul ini sekedar sumbangan atau ini sumbangan untuk mengobati mata? misalkan nih Ibu mendonasi Agus, misalkan Ibu ada uang mendonasi Agus pada saat penggalangan dana itu, Ibu ikhlas gak dana itu misalkan dipakai Agus untuk selain pengobatan? Ya, sebetulnya kan kita mendonasikan sesuatu tergantung tujuan. Jika tujuannya, oh kita kasihan, kita berikan sebagai sumbangan, yaitu sumbangan. Tapi kalau, oh saya memang khusus bagian mendonasi untuk pengobatan, jadi maka dia juga harus untuk pengobatan. Sama juga, oh saya mendonasi untuk orang miskin, ternyata dipakai untuk orang kaya, kan kita juga nggak rela. Jadi sesuai dengan apa target awalnya. Oh, artinya uang itu biar sesuai target ini. Ya, karena ini uang yang seterusnya. Jadi kalau kali ini diberikan untuk rumah, lain kali bagaimana? Ini kan suatu yang harus dipertanggungjawabkan. Apakah boleh terus-terusan menyimpang? Apakah tidak dipersalahkan jika menyimpang? Terus harapan Ibu deh ke depan untuk kasus ini? Harapan saya secepatnya dicek kejiwaan. Tidak sampai mau bunuh diri, kadang-kadang marah, kadang-kadang maki-maki, kadang-kadang apa, jadi kadang-kadang menangis. Jadi kita perlu untuk mengecek. Setelah itu tapi ceklah secepatnya. Dan tentukan, jangan terlalu dibiarkan terkatung-katung. Lalu tentukan, mau tidak diberikan, ya itu hak dia. Tapi kalau misalnya keadaannya memang orangnya ada gangguan jiwa, bagaimana, apakah bisa dikecualikan? Itu akan berbeda. Orang kita berikan donasi, orangnya mengesalkan, kita tarik. Tapi orangnya sebetulnya tidak mengesalkan, tapi memang orangnya misalnya ya, setelah dicek ternyata sakit jiwa, ya kita kan lain juga kan. Artinya sudah ikhlas, benar-benar ikhlas ini ya? Kalau misalkan ya, dia sudah dicek ya? paling tidak merubah pemikiran. Oke, terima kasih Bu.